Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'udzu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaya sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta maunah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sekalian pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan iman dan Islam, kekuatan secara zahir dan batin, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa yang ke-27. Moga-moga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu balasan yang diberikan oleh Allah, sehingga kenikmatan yang kita nikmati ini benar-benar kita gunakan sebagai ta'abbud ilallahi ta'ala, sehingga kita moga-moga menjadi manusia yang berbahagia hidup di dunia maupun berbahagia hidup di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang mampu merubah tatanan dunia dari zaman kebodohan menuju zaman yang damai, yang penuh dengan perdamaian, penuh dengan kerahmatan, penuh dengan tatanan dunia yang damai antara manusia yang satu dengan yang lain. Moga-moga kita diakui sebagai umatnya ketika kita nanti sowan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat At-Taubah 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan jadikan dirimu bersama orang-orang yang berbuat kebenaran. Ini artinya Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar baik. Jadi di dalam doa kita itu setelah sholat tarawih, kita selalu berdoa bersama-sama para imam, para jamaah yang lain. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan imanku menjadi iman yang sempurna. Wali fariduka mu'addin, dan kepada seluruh fardu diberikan kepada kami, moga-moga mampu menjalankan dengan baik. Wali sholati muhafidin, dan untuk menjalankan sholat itu kita moga-moga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wali zakati fa'ilin, dan moga-moga kita menjadi orang yang mampu membayar zakat. Jadi ini merupakan satu pokok dalam Islam. Wali ma'in zakato libin, wali afi karojin, dan kepada ampunanmu kita mengharapkan.
Wabil huda mutamasiki, dan petunjukmu adalah menjadi pegangan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa anil lawi muridin, dan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat kita bisa berpaling. Jadi barang-barang yang tidak bermanfaat itu banyak sebetulnya. Meninggalkan yang enggak ada gunanya, yang enggak ada manfaatnya. Dunya zaidin wa fil akhirati raibin, terhadap dunia kita menjadi manusia yang zuhud. Wa fil akhirati raibin, kita mengharapkan di hari akhir menjadi orang-orang yang cinta terhadap hari-hari yang akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Jadi semua doa yang ada di dalam sholat setelah tarawih ini merupakan harapan-harapan kita ke depan. Karena itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Allah wa kunu masyadiqin, ini sebagai landasan hidup kita menjadi orang-orang yang benar. Jadi janganlah menjadi orang yang tidak benar. Kebalikannya seperti itu, mafhum mukhalafahnya. Kalau kita menjadi orang yang benar, insya Allah akan selamat. Selamat mana? Dunia sampai akhirat. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Jadi wa tahta liwa'i kita itu ada di bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haudhi waridina fil jannati dakhilin, mengharapkan surganya Allah. Moga-moga kita itu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa anin narin najin, setelah taruh itu komplit. Moga-moga kita diselamatkan dari sengatan api neraka. Wala saratil karamati qaidin, jadi pakaian kemuliaan, moga-moga kita bisa dan mampu menikmatinya. Wa min sundusi aisabagi wa dibaji mutalabisin, termasuk pakaian-pakaian dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari sesuatu yang sangat indah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min labanin wa asalim musaffaini syaribin, dan terhadap air susu, air madu, itu kita bisa menikmati dan bisa minum di hari kelak kemudian, di hari akhirat kemudian. Bi aqwabi wa bariko wa ka'sim mima'in ma'alladzina an'amta alaihim. Nah ini penting sekali. Jadi kita berdoa moga-moga dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Ma'alladzina an'amta alaihim. Bersama siapa? Minan nabiyyin, bersama para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang selalu berbuat jujur. Ini selalu disebut. Makanya kejujuran itu nilainya adalah sangat tinggi. Ya, jangan dipikir sifat jujur itu tidak mempunyai nilai. Itu adalah nilainya sangat besar. Kalau orang ketahuan bohong satu kali, maka orang akan kecewa. Tetapi kalau manusia itu berbuat jujur, fa insyaallah kejujuran itu akan membawa dampak manfaat yang luar biasa. Wasyuhada'i wasyolihin, para syahid-syahid yang telah meninggal dunia itu menjadi teman kita. Wasyolihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasun alaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wauna alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa setelah kita melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Maka yang kita baca doa ini, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim
Hadisnya yang sering kita baca an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yadi ilal bir. Jadi sungguhnya kebenaran manusia dalam menjalankan kehidupan itu akan menuntun terhadap kebaikan. Sudah pasti bahwasanya kebenaran itu akan menunjukkan sebuah kebaikan. Orang jual beli Rasulullah Muhammad SAW ketika dipercaya oleh Siti Khadijah lewat Maisarah, maka itu karena kepercayaan Khadijah kepada Rasulullah Muhammad, karena Muhammad adalah orang yang sangat jujur. Kenapa Khadijah itu milik Rasulullah? Karena Rasulullah itu mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ada pada 4 kelompok. Siddiq itu jujur, amanah itu dipercaya, itu bisa melaksanakan perdagangan dengan baik. Siddiq, amanah, fatonah, cerdas juga. Jadi manusia itu juga harus cerdas. Di samping siddiq, ya ada lagi yang namanya amanah. Amanah ada namanya fatonah, juga cerdas Rasulullah itu. Kemudian tabligh, jadi segala sesuatu yang diperoleh itu disampaikan. Nah, ini Rasulullah, tugasnya ada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini ditransfer kepada umatnya. Jadi sifat jujur itu akan mampu menjadi kebaikan. Itu sudah barang tentu. Dunia perdagangan kalau tidak dilandasi dengan nilai jujur, maka akan berakibat fatal. Mengelola sebuah negara juga kalau pemimpinnya nggak jujur, negara hancur gara-gara banyak orang korupsi. Rakyat akan buntung. Nah, ini sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Entah itu pemimpin presiden, bupati, wali kota, entah itu menteri, ya kan, entah itu gubernur, entah itu adalah wali kota, kepala desa, camat, dan seterusnya. Ini harus punya sifat siddiq, ya, sifat amanah, kemudian sifat tatonah, dan sifat tabligh. Ya, hari-hari ini kan banyak orang susah. Ya, kalau pemimpinnya nggak jujur repot. Ada PLT, ada namanya GPS, jaring pengaman sosial. Kalau duitnya itu banyak yang dikeluarkan pemerintah, misalnya 400 triliun sekian, tapi kalau dikelola di negara ini tidak menjadi sebuah kejujuran, tidak sampai bawah, maksudnya bahaya. Rakyat tidak menikmati duit yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, itu harus sampai bawah. Ini artinya apa? Artinya ini yang disebut dengan amanah, ya, kaum muslimin, dan ini akan menjadi kebaikan. Makanya Rasulullah itu menekankan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau sudah orang itu berbuat jujur, berbuat baik, maka akan mengarah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa inna rajula, ya, seorang laki-laki yang layak ribu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jadi sebaliknya itu berarti sifat itu tidak jujur, apa? Sifat bohong. Wa innal kadziba yahdil fujur wa innal fujur yahdil nar wa innar rajula layak ribu yuktaba indallahi kadzaban. Sungguhnya sifat bohong itu akan mengarah kepada kecurangan. Makanya nggak boleh curang, ya kan? Bohong itu bohong, ditanya ini bohong, tanya begitu bohong, akhirnya ada kecurangan. Jabatan apapun itu yang penting harus amanah. Memang amanah itu mengucapkannya adalah gampang, tetapi sulit dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Wa inal fujur ya dilan, kalau sudah berbuat curang, ya jurangnya ya ke neraka. Jika salah seorang laki-laki yang dicatat sebagai orang yang bohong, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang bohong. Tapi sebaliknya juga, wa inal birru yahdil jannah, kebaikannya mangga surga. Wa in rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadi seorang laki-laki yang berbuat jujur, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur juga.
makanya wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu ya menjadi orang-orang yang berbuat benar dan jujur ya. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadi kamu itu bersama orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat jujur, berbuat kebenaran. Ini intinya Allah memerintahkan kita harus berbuat jujur. Jadi jujur itu akan mengarah kepada kebaikan, kebaikan akan mengarah kepada surganya Allah SWT. Tapi adalah wa innal kadhiba yahdil fujur, sebuah kebohongan akan mengarah kepada kecurangan, kecurangan akan mengarah kepada kehancuran neraka. Jadi kalau sebuah misalnya ada seorang menteri lalu dikasih anggaran pemerintah banyak, kemudian diselewengkan, dikorupsi, ya masuk kandang yang namanya kandang bui lewat KPK itu. Siapapun itu orangnya, nggak peduli dari apa saja latar belakang politiknya. Ini yang tidak kita kehendaki. Kita capek-capek ya hidup mulai bawah itu jujur, tiba-tiba jadi pejabat, pengen cepet kaya, pengen cepet dapat setoran, akhirnya ya namanya KPK itu kan punya alat sadap. Jadi kita warga kecil nggak tahu. Nah, ini harus hati-hati kita. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang benar-benar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama orang-orang yang selalu berbuat benar dan jujur. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah ungkapan ya, lewat hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya rasanya dunia itu memang manis ya. Rasa dunia itu memang manis. Innad dunya khulwatun. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu, harta itu adalah manis, hijau. Makanya banyak orang, banyak manusia yang kalau melihat harta itu matanya hijau. Hati-hati. Harta itu adalah ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi harta itu bisa sebagai ujian. Kalau tidak mampu menggunakan dengan baik, harta itu akan menjerat kepada kita atau orang yang punya. Makanya itu manis, enak, hijau. Siapapun orangnya, orang nggak punya duit repot. Wa innallaha mustakhlifukum fiyha wa yanzur kaifa ta'malun. Allah akan mengganti kamu ya dengan harta, dengan dunia tadi. Tapi Allah mengatakan fa yanzur kaifa ta'malun, kamu itu apa yang diperbuat di dunia atau apa yang kamu perbuat di dunia. Ini nanti akan dicek sama Allah, akan dihisab sama Allah, akan dilihat sama Allah. Fattaqud dunya, takutlah kepada kekayaan dunia. Wattaqun nisa, takutlah juga terhadap wanita. Biasanya orang punya duit itu biasanya suka wanita, maka di sini penyelewengan terjadi. Kenapa? Kadang-kadang terjadi prostitusi online. Nah, ini masalahnya, motifnya apa dulu? Mesti orang jadi pelacur. Ya, banyak baru-baru ini banyak artis yang terkena jerat oleh Polda Jawa Timur. Jadi siapa itu namanya? Banyak ya. Tetapi apa? Motifnya apa dulu? Mesti motifnya adalah dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kepada wanita. Ini yang bicara Rasulullah. Rasulullah itu sudah memprediksi kalau namanya dunia itu berhadapan dengan wanita, kalau namanya harta itu juga berhadapan dengan wanita. Maka harus hati-hati, bertakwa, takut kepada wanita. Bukan berarti takut nikah, bukan. Maksudnya itu kalau orang punya duit banyak itu hati-hati, biasanya nyeleweng. Kalau nggak kuat itu nyeleweng. Kalau nggak kuat maka wattaqun nisa. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ya,
Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Hancurnya Bani Israel, fitnah yang terjadi pada waktu Bani Israel itu juga dimulai dari masalah wanita. Maka wanita itu harus kita sayang kalau itu sebagai istri kita. Harus kita hormati karena wanita itu juga melahirkan generasi. Harus kita hormati seperti wanita itu adalah juga ibu kita, juga wanita. Tapi yang dimaksud takut wanita di sini adalah penyelewengan terhadap wanita. Bahwasanya fattaqud dunya wa taqun nisa. Takut kepada harta kekayaan dunia yang mengarah ini berdampingan. Kalau sudah punya duit banyak biasanya orang itu suka macam-macam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karena itu menggunakan dunia harus dibarengi takwa Allah. Insyaallah akan selamat dunia hatal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.